بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah masjid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurulillah. Kembali kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang sangat banyak, tidak terhingga, tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian ingin menghitung nikmatku, kata Allah, maka niscaya tidak akan sanggup kalian menghitungnya. Secerdas apapun manusia, secanggih apapun alat yang ia gunakan, maka niscaya tidak akan mampu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang paling bernilai dalam kehidupan kita, yang sangat mahal sepanjang hidup kita, yang wajib kita pelihara sampai akhir hayat kita, yaitu nikmat Islam. Nikmat Islam, Allah berfirman, la tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian sekali-kali mati, kata Allah, kecuali dalam kondisi muslim. Begitu juga nikmat yang lain, yaitu nikmat iman. Nikmat iman, percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya dan yakin kepada hari akhirat, kehidupan akhirat, kehidupan yang sesungguhnya. Wa innad daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya, ujar Allah Subhanahu wa taala, kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sesungguhnya. Ketika seseorang menghembuskan nafasnya yang terakhir, maka itulah awal daripada kehidupan sesungguhnya. Jika akhir kehidupannya baik, maka ia akan mendapatkan kebaikan. Jika akhir kehidupannya buruk, na'udzubillahi min dzalik, atau su'ul khatimah, maka ia akan dibangkitkan dalam kondisi sengsara. Na'udzubillahi min dzalik. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita
menyambung kembali tema dan juga pembicaraan kita tentang perjalanan menuju negeri akhirat. Dan semalam beberapa bulan yang lalu, seingat ulun kita sudah memasuki surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita seberatan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan surga kepada hambanya setelah melewati fase yaumil akhir, fase daripada kehidupan akhirat. Dari sejak ia dibangkitkan, kemudian ia menunggu pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala selama 50.000 tahun, kemudian ditegakkannya pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala, diperlihatkan amalnya, kemudian ia dipanggil satu persatu, dihisab, dihitung kebaikan dan juga keburukannya, kemudian setelah itu ditimbang kebaikan dan juga keburukannya, kemudian setelah itu ia melewati satu tempat yang sangat gelap, yang panjangnya tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Sampailah ia di tepi jurang api neraka, sampailah ia di tepi jurang api neraka yang seluruh manusia akan mendatanginya, karena Allah bersumpah, wa im minkum illa wariduha, tidak ada satupun dari kalian, kata Allah, kecuali pasti akan mendatangi neraka. Kemudian ia pun melewati jembatan yang disebut dengan sirat ini sesuai dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ia termasuk dalam golongan yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia pun selamat sampai ke seberang. Namun jika ia termasuk dalam golongan orang yang singgah terlebih dahulu ke dalam api neraka, na'udzubillah min dzalik, yang dalamnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 tahun perjalanan sebuah batu dari atas tepi jurang api neraka kemudian sampai ke dasarnya selama 70 musim, kata Nabi, 70 kharifan. Begitu dalamnya, begitu dahsyatnya neraka tersebut. Kemudian sampailah ia di Qantarah. Sesampai dia di seberang sirat, sampai ia di satu tempat yang disebut dengan Qantarah, yang mana di Qantarah ini ia kembali diqisas. Namun yang diqisas di sini adalah sesama orang-orang yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesama orang-orang yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari neraka. Ia berhasil selamat menyeberang neraka, menyeberang sirat tersebut, kemudian sampai di satu tempat yang disebut dengan Qantarah, yang artinya juga jembatan. Namun Qantarah ini jembatannya lebih lebar, lebih luas dari sirat. Kalau sirat itu hanya seperti rambut, tajamnya seperti pedang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Qantarah ini adalah merupakan sebuah jembatan yang jauh lebih luas, sehingga berkumpullah seluruh manusia dari umat Nabi Muhammad dan juga umat-umat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Kemudian di Qantarah tersebut mereka diqisas kembali sesama mereka untuk dibersihkan ghil di dalam hati mereka. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana, dan kami akan cabut, kata Allah subhanahu wa ta'ala, penyakit-penyakit ghil yang ada di dalam hati mereka. Apa itu ghil? Ghil itu adalah hasad, dengki, hasud, dengki, iri hati dan lain sebagainya. Penyakit-penyakit hati yang ada dalam hati manusia, yang mana dengan ini Allah subhanahu wa ta'ala membersihkan hati-hati manusia yang ia selamatkan daripada sirat tersebut. Kemudian setelah mereka bersih hati mereka daripada sifat ghil, hasad, benci dan lain sebagainya, ini penyakit-penyakit hati, barulah mereka digiring menuju ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Kemudian mereka sampailah di depan pintu surga, subhanallah.
rombongan, secara rombongan kata Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat. Sesampai di depan pintu surga. Berapa pintu surga? Ada 8. Ada pintu puasa yang disebut dengan Ar-Rayyan, ada pintu salat, ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada 8 pintu surga. Yang satu pintu surganya luasnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebarnya satu pintu adalah perjalanan 40 tahun. La ilaha illallah. Makanya apa perjalanan 40 tahun itulah ada kau bayangkan kita. Makanya apa ganalnya ada kau bayangkan kita. Oke, namun sudah sampai ke sana hanya kau membayangkan, kayak ini ganalnya. Sampai di depan pintu surga mereka tidak bisa masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi, karena tidak ada satupun yang bisa masuk. Kenapa demikian? Karena semua pintunya tertutup rapat. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk maju. Maka majulah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kemuliaan, maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Maqaman, kedudukan yang tinggi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ia pilih. Siapa ia? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang membaca doa ini setelah azan, maka haqqat lahu syafaati, kata Nabi, maka ia berhak untuk mendapatkan syafaatku. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka majulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketuk pintu surga. Subhanallah. Ketuk pintu surga. Kemudian setelah itu terdengarlah suara malaikat Ridwan alaihi salam, man anta, siapakah kamu? Ana Muhammad, aku adalah Muhammad. Ya Muhammad, bika umirtu alla aftah, aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membukakan pintu surga sebelum engkau. Maka dibukalah pintu surga tersebut, dan terbukalah satu persatu daripada pintu surga yang 8 tersebut. Sedikit demi sedikit terbuka sampai terciumlah bau harumnya surga tersebut. Rasanya sudah belum kayak ini? Belumlah. Terbukalah pintu surga sedikit demi sedikit, subhanallah. Terciumlah bau harum surga yang luar biasa. Terciumlah bau semerbak surga yang luar biasa. Yang sebelumnya mereka sudah mencium bau surga tersebut. Antara Kantarah sampai surga itu mereka sudah mencium bau surga tersebut. Ini jaraknya berapa? Wallahu alam. Sekian ribu tahun perjalanan. Wah, lawas banar. Iya, lawas. Lama sekali. Jadi kehidupan di dunia ini tidak ada apa-apanya, sangat sedikit, sangat sebentar. Karajulin karakibin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan di dunia ini adalah bagaikan orang yang mengendarai onta, mengendarai kuda, musafir di tengah perjalanan, kemudian dia kelelahan, kemudian istirahat di bawah pohon, bernaung di bawah pohon untuk istirahat, kemudian ia meninggalkan kembali pohon tersebut untuk melanjutkan perjalanannya. Itulah perumpamaan daripada kehidupan dunia dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Maka dibukalah pintu surga tersebut, masuklah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Masuklah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Masuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diikuti oleh anbiya Allah yang lain. Kemudian diikuti oleh 70.000 orang yang masuk surga tanpa dihisab dan juga tanpa diadab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajah-wajah orang yang pertama kali masuk ke dalam surga, awwalu zamratin yadkhuluna al-jannah kal qamari lailatul badr. Orang yang atau golongan yang pertama yang masuk ke dalam surga, wajah mereka adalah bagaikan bulan purnama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Bulan purnama, nyaman dipandang, enak dipandang. Ya, di malam hari ya, kita memandang bulan purnama tanpa ada halangan sedikit pun.
maka begitulah wajah daripada orang-orang yang pertama kali atau golongan pertama yang masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Kita kan apa-apa berdoa sesuatu yang tinggi. Karena ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'altal jannah salillahal firdausa al-a'la." Apabila kalian berdoa minta surga kepada Allah, maka mintalah surga firdaus yang tinggi. Mintalah surga firdaus yang tinggi. Subhanallah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun melihat begitu indahnya taman-taman di surga, begitu indahnya tanah-tanah di surga, bangunan-bangunan dan juga istananya, sungai-sungainya. Mathalul jannah allati wa'idal muttaqun fiha anhar min ma'in ghairi asin. Ada sungai yang airnya tidak berubah sama sekali. Wa fiha anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Ada sungai di surga yang airnya adalah air susu. Air susu, subhanallah, putihnya lebih putih daripada susu. Kemudian ada lagi mimma'in labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin. Ada juga dari sungai yang terbuat dari khamar yang tidak memabukkan sama sekali. Wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Dan juga ada sungai yang terbuat dari madu yang sangat manis. Subhanallah. Ini semua buatan Allah langsung, dibuat dengan tangan Allah langsung. Madu bukan dari lebah dan susunya bukan dari binatang ternak, tapi langsung dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana muaranya adalah arasy Allah Subhanahu wa taala. Muaranya adalah arasy Allah Subhanahu wa taala dan ia terus mengalir. Jadi surga itu di bawah arasy Allah. Surga di bawah arasy Allah. Jadi atap daripada surga itu adalah arasy Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuklah ke dalam surga. Masing-masing daripada hamba-hamba Allah yang beriman ini masuk ke dalam surga. Mereka masing-masing menuju ke rumahnya, ke istananya masing-masing. Subhanallah. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Ucapan selamat dari malaikat Allah Subhanahu wa taala yang menjaga surga. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Salam sejahtera atas kalian wahai hamba-hamba Allah. Bima sabartum disebabkan karena kesabaran kalian. Kesabaran kalian menjalankan perintah Allah. Kesabaran kalian menjauhi larangan Allah. Kesabaran kalian mentaati Allah Subhanahu wa taala. Maka hari inilah balasannya. Bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Dan ini surga ini adalah sebaik-baik tempat tinggal. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidi. Salamun alaikum tibtum. Salam sejahtera atas kalian, ujar malaikat-malaikat Allah. Tibtum, kalian itu beruntung, kalian sangat beruntung. Fadkhuluha khalidin, masuklah kalian ke dalamnya selama-lamanya. La ilaha illallah. Kemudian wajah golongan yang kedua yang masuk ke dalam surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannah bighairi hisab walladzina yalunahum haula 70,000 yadkhulunal jannah bighairi hisabin wala adab. Adapun golongan yang kedua yang masuk ke dalam surga itu adalah 70,000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan juga tanpa diazab. Wajah mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah bagaikan cahaya bintang yang paling terang di langit. Bintang yang paling terang di langit. Subhanallah. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah, jadikanlah kami golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Wa'adani rabbi an yadkhula min ummati
70,000 yadkhuluna al-jannah bila hisabin wala azab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh Rabbku telah menjanjikan kepadaku an yudkhila min ummati, akan memasukkan daripada umatku 70,000 yadkhuluna al-jannah, 70,000 yang akan masuk ke dalam surga tanpa dihisab dan juga tanpa diazab. Ma'a kulli alfin 70,000. Setiap 1,000 dari 70,000 ini ada 70,000 lagi, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap 1,000 setiap 1,000 dari 70,000 ini ada lagi mengikuti 70,000 yang lain. Subhanallah. Berarti ada 70,000 aja. Berapa itu? Kalikan aja pian. 70,000. Yang pertama 70,000 dulu. Betul pulang 70,000 yang kedua kali 70 kali 70,000 kali 70 kali berapa itu? Hitung aja pian, enggak bisa dihitung lah. Jadi 70,000 dulu, itu tambah 70,000 kali 70. 70,000 kali 70. Berapa itu? 340 miliar. 343 miliar. Nah, ya tak, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan ini. Amin ya rabbal alamin. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Masuklah para penghuni surga tersebut ke dalam surga. Mereka melihat pemandangan yang sangat indah. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil jannah. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang surga. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yadkhulul jannah yahya wa la yamut. Barang siapa yang masuk ke dalam surga, maka niscaya ia hidup dan tidak akan mati. Yan'am la yab'as, ia akan merasa senang dan tidak akan muram, tidak akan gundah gulana, tidak akan ada rasa khawatir. Yang ada hanyalah gembira, yang ada hanyalah senang. Enggak ada sakit hati itu, tidak ada sakit hati. Bahkan banyak bini pun di dalam surga tidak akan berkelahi. Karena kayak di dunia, amun di dunia coba aja pengen dikumpulkan serumah. Amun di surga, subhanallah, satu orang daripada penghuni surga diberikan 72 bidadari. Itu yang paling rendah surganya. Paling rendah surganya. 72 bidadari surga, hurul ain, dan juga 2 orang wanita mukminah. Wanita mukminah maksudnya wanita beriman, meninggal dalam keadaan beriman, ia tidak memiliki suami ketika hidup di dunia, atau misalnya diceraikan suaminya misalnya, kemudian sampai meninggal kada kawin-kawin sidin, maka nanti di surga ketika sidin masuk surga akan dikawinkan dengan hamba-hamba Allah yang saleh. Jadi setiap hamba Allah yang saleh ini dikawinkan 2 orang wanita mukminah, dan wanita mukminah ini adalah merupakan ratunya bidadari, lebih cantik daripada bidadari di surga. Subhanallah. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikanlah kami golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita banyak berdoa aja, Pak. Pendir surga ini banyak berdoa aja lah. Banyak berdoa. Pendir surga banyak berdoa, berharap surga. Pendir neraka banyak meminta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Yan'am wa la yab'as, la tabla thiyabuhu. La tabla thiyabuhu, pakaiannya tidak akan lusuh kata Nabi. La tabla thiyabuhu wa la yafna shababuhu, dan ketampanannya tidak akan berubah. Subhanallah. Jadi muda, selawasan muda. Berapa umurnya? Umur mereka adalah baina 30 wa 33.
33 antara 30 sampai 33 tahun. Berapa tingginya? Tingginya adalah sama seperti Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Nabi Adam diciptakan tingginya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam 60 hasta. Berapa itu 60 hasta? Satu hasta itu antara ujung jari tengah sampai dada. Itu satu hasta. Atau omong kita hitung kurang lebih setengah meter. Lebih lah setengah meter ini. Lebih sok setengah meter nah. Anggap aja setengah meter kali 60 berapa? 30 meter. Jadi tingginya kena penduduk surga itu 30 meter sama seperti Nabi Adam alaihissalam. Ini hadis Nabi yang berbicara, bukan kita yang berbicara, tapi Nabi yang menyampaikan bahwa penduduk surga itu nanti postur tubuhnya tingginya sama seperti Nabi Adam diciptakan 30 meter. Namun ini tingginya adalah 30 meter nih. Kada sampai. Berarti sangkut berdiri di sini penduduk surga. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka diberikan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan apa? Kekuatan dalam nafsu, kekuatan dalam makan, dan kekuatan dalam berhubungan suami istri. Masya Allah. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya satu orang penduduk surga akan dilipat gandakan nafsunya sama seperti 100 orang yang paling kuat yang pernah hidup di dunia. Siapa yang paling kuat makan di dunia yang pernah ada, maka satu penduduk surga akan diberikan kekuatan 100 orang laki-laki yang kuat makan. Siapa yang paling kuat minum di dunia, maka sesungguhnya satu orang penduduk surga akan dilipat gandakan kekuatannya menjadi 100 kali laki-laki tersebut. Siapa yang paling kuat berhubungan suami istri di dunia yang pernah ada di muka bumi ini, maka satu orang penduduk surga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kekuatannya sama dengan 100 laki-laki tersebut. Jadi kada ada beguringan di sana. Kada ada beguringan. Ya Rasulullah, apakah di surga itu ada tidur? Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Kenapa demikian? Li'anna an-nauma akhul mauti. Karena sesungguhnya guring itu adalah saudara kematian. Guring saudara kematian, jar Nabi. Karena di surga kada ada mati. Maka otomatis guring juga kada ada, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kada lapah-lapah lah, kada lapah-lapah dia bang. Apa gaweannya bersenang-senang. Makan, minum, berjalanan ke sana kemari, ada kendaraan khusus bagi penduduk surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuda berwarna putih, memiliki sayap. Dia memiliki kecepatan seperti kilat. Subhanallah, sesuai dengan kehendak penunggangnya kemana ia ingin pergi. Subhanallah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qila ya Rasulullah kaifa bina'uha? Ya Rasulullah, bagaimanakah bangunannya? Qala, beliau bersabda, labinatun min dhahab, batanya dari emas. Wahai. Namun kita bata dari emas, coba aja bisa hilangan tuh bang. Dan emasnya beda dengan emas di sini. Cuma penamaannya aja yang sama. Ketika penduduk surga masuk ke dalam surga, apa kata penduduk surga? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Ketika penduduk surga diberikan rizki oleh Allah berupa apa? Berupa buah-buahan. Min thamaratin rizqa. Qalu,
Jadi waktu penduduk surga melihat buah-buahan pertama kali, qalu ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Kami bahari waktu di dunia pernah juga melihat buah yang kayak ini. Berarti nang ketujuh durian ada juga durian di sana. Nang ketujuh apel ada apel di sana. Jadi ketika Hanyar melihat, wah ini sama aja lawan di dunia. Buahnya sama lawan di dunia, duriannya sama lawan di dunia, langsatnya sama lawan di dunia. Lah. Tapi ujar Allah Subhanahu wa taala, kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Ini namanya aja yang sama, ujar Allah. Namanya yang sama tapi rasanya beda. Namanya sama tapi rasanya beda. Maka begitu pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mensifatkan bataknya dari emas, penamaannya sama emas tapi beda dengan emas di sana. Sangat berbeda dari emas di sana. Bagaimana mungkin? Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna mawdi'a sauti ahadikum khairum minad dunya wa ma fiha." Kumpang cambuk. Gasan apa cambuk di surga itu? Gasan hiasan dinding. Nabi mengatakan kumpang cambuk salah seorang dari kalian di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. Kumpang cambuk aja. Peribahasanya jar bahasa kita kumpang mandau. Lebih baik dari dunia dan seisi-isinya. Nang kayak apa dengan emasnya? Nang kayak apa dengan emasnya? Subhanallah. Labinatun min dhahab wa labinatun min fiddah. Dan ada juga batu bata yang terbuat dari perak. Milatuha miskun aktsar ay khalis hasba'uha lu'lu'. Plesterannya adalah misik. Plesteran daripada batu bata tadi adalah misik. Hasba'uha lu'lu'. Dan batu kerikil di tanahnya itu adalah lu'lu' mutiara-mutiara yang bertebaran. Subhanallah. Batu kerikilnya mutiara. Jadi terkagum-kagum orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam surga tersebut. Hasba'uha lu'lu' wal yaqut wa turabuha za'faran, dan tanahnya terbuat dari za'faran. Subhanallah. Tanah daripada surga itu adalah terbuat dari za'faran. Za'faran ini sejenis minyak wangi. Wa fi riwayatin tinuha al-misk. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa tanahnya terbuat dari misik. Fabada'u yatawajjahuna ila qusurihim. Maka mulailah penduduk penghuni surga tersebut ketika ia masuk sambil melihat pemandangan yang luar biasa, ia masing-masing menuju ke istananya masing-masing. Tanpa dituntun, tanpa diberitahu, mereka menuju istananya masing-masing. Fayatawajjahuna ila qusurihim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna ahadahum bimanzilihi fil jannah adal minhu bimaskanihi kana fid dunya. Sesungguhnya salah seorang dari kalian terhadap rumahnya di surga lebih tahu daripada rumahnya di dunia. Padahal sebelumnya belum pernah ke sana. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian lebih tahu daripada rumah kalian di surga daripada di dunia. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan ilham kepada penduduk surga untuk menuju rumah mereka masing-masing. Fayadkhul rajulun wa huwa ya'rifu bimanzilihi. Maka menujulah seorang laki-laki hamba saleh menuju ke istana yang disediakan oleh Allah untuknya. Wa yatalaqahul wildan. Kemudian ia pun disambut oleh wildanum mukhalladun. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Pelayan bagi satu orang.
Pelayan-pelayan bagi satu orang. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan satu orang penghuni surga itu dilayani oleh 80.000 orang. Wildanun mukhalladun idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Apabila kalian melihat pelayan-pelayan tersebut, maka kalian akan melihat mereka bagaikan mutiara yang bertebaran, kata Nabi. Saking indahnya mereka dan saking banyaknya mereka. Mereka semua melayani satu orang penghuni surga. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Bahwa sesungguhnya apabila engkau melihat di dalamnya, wahai Muhammad, kata Allah, di dalam surga, apabila engkau melihat ke dalam surga, maka engkau akan menyaksikan kehidupan sebuah kerajaan yang besar. Thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Subhanallah, satu orang penghuni surga diberikan sebuah kerajaan yang besar. Bahkan orang yang paling pendudian masuk ke dalam surga, tahulah pian berapa luas surganya? 10 kali lipat dunia. 10 kali lipat dunia dengan perbendaharaan semenjak Allah ciptakan dunia sampai kiamat. 10 kali dilipat gandakan. Itu gasan si ikung. Ini luasnya, luas daripada surga yang dimiliki oleh orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Apalagi surga para anbiya Allah, surga orang-orang saleh, surga aulia Allah, surga orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Tidak pernah terlintas di dalam hati, tidak pernah dilihat oleh mata, dan juga tidak pernah didengar oleh telinga. Fayatawajjahuna ila qusurihim fayatalaqahul wildan. Maka ia pun disambut oleh wildan, pelayan-pelayan surga. Pelayan-pelayan surga. Lalu salah seorang pelayan tersebut memberitahukan kepada sang istrinya, yaitu bidadari surga tersebut. Dia beritahukan kepada sang bidadari, yaitu sang istrinya, azwajuhum minal hurriyah fayukhbirunahum bimu'ayyanatihim. Pelayan tersebut memberitahukan kepada sang istrinya, yaitu bidadari surga tersebut, bahwa ia telah melihat suaminya berada di depan istana. Subhanallah. Yaqulul wildan, maka berkatalah pelayan tersebut, jaa azwajuk, suamimu telah datang, suamimu telah datang, suamimu telah datang. Fataqulul hurriyah, lalu berkatalah bidadari tersebut berkata kepada pelayan tersebut, anta ra'aitah, benarkah engkau melihatnya, benarkah engkau menyaksikannya? Subhanallah. Bidadari ini sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gasan siapa sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia sangatlah merindukan suaminya. Mudah-mudahan kita seberataan adalah orang-orang yang dirindukan oleh bidadari. Amin ya rabbal alamin. Ini yang paling kencang amin ini belum kawin seharusnya nih. Tapi ini sudah kawin ya Bapak juga. Fataqul al-hurriyah min shiddatil farah, maka berkatalah bidadari tersebut karena kesukaan, karena gembira sang suami hendak datang. Fataqul al-hurriyah min shiddatil farah, anta ra'aitah, benarkah engkau melihatnya, benarkah engkau menyaksikannya? Fataqiful hurriyatu indal bab muntadhirah, lalu bidadari tersebut pun menunggu di samping pintu. Inya kada keluar dari istana. Kenapa? Biasanya kan kalau ada keluarga mendengar bahwa anggota keluarganya akan datang, setelah sekian lama kada datang, mendengar keluarga hendak datang misalnya, atau laki hendak datang, atau misalnya anak hendak datang misalnya, lalu si dia langsung menyambut keluar
keluar rumah kesukaan, sampai di pagar sudah disambut silin sudah, bahkan sampai di gang sudah disambut silin sudah. Tapi bidadari ini, oh subhanallah, inya kada keluar dari rumah. Inilah sifat daripada bidadari, dan beginilah sifat daripada orang-orang atau wanita-wanita beriman. Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Allah berfirman kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qarna fi buyutikunna, tinggallah kalian ke dalam rumah-rumah kalian. Karena qasiratut tarfi lam yatmithunna insun qablahum wala jan, kata Allah. Sifat bidadari ini adalah mereka adalah orang yang senantiasa menundukkan pandangannya, matanya tidak jelalatan ke sana kemari. Yang ia lihat, yang ia pandang hanyalah suaminya saja. Suaminya lah yang paling berharga bagi dirinya. Subhanallah. Jadi nang 72 ikung itu, yang 72 ikung itu sama sekali tidak ada rasa cemburu di dalam hati mereka, dan bagi mereka di dalam jiwa mereka suaminya hanyalah mencintai dirinya. Subhanallah. Suaminya hanyalah mencintai dirinya. Kada merasa sama sekali bahwa oh suamiku ini ketujuh lawanan ini lebih mencintai dengan bidadari yang lainnya, tidak. Tapi ia merasa bahwa suaminya lah lebih mencintai dirinya, Itulah perasaan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hati wanita-wanita beriman. Namunnya ada bebinian di dunia kayak itulah nyaman banar. Tapi ini kayak apa aja bebinian itu lelakian aja kanang dia dibari bidadari. Kami pang bebinian apa? Misalnya lelakian ada bidadari, ada 70 bidadari, ada sekian ratus bidadari. Kami memang binian apa? Nah, ketika hal ini ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, salah seorang wanita beriman bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya lelakian banyak memborong pahala, pahala jihad, pahala ini, banyak memborong pahala. Kami ini pang apa? Kami ini dapat apa? Ujar wanita tersebut. Maka turunlah ayat. Allah berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal muslimina wal muslimat, sesungguhnya orang-orang muslim, baik itu laki-laki dan juga perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, orang-orang beriman baik laki-laki dan juga perempuan, wal qanitina wal qanitat, was sadiqina was sadiqat, wal khashi'ina wal khashi'at, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat, was saimina was saimat, wal hafidhina furujahum, orang yang berpuasa, orang yang bersedekah, orang yang menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dosa, baik itu laki-laki dan juga perempuan. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ujar Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyediakan bagi mereka maghfirah, ampunan, wa ajran 'azima, dan juga pahala yang besar. Jadi sama-sama, ya. Jadi sama-sama. Artinya, tapi untuk masalah bidadari ini atau masalah pasangan di surga ini Allah Subhanahu wa taala menentukan bahwa setiap wanita itu hanya memiliki satu orang suami. Lah, wah kayak apa aja kada adil jar bebinian misalnya ada bebinian seperti itu. Ulun hendak misalnya, seandainya ujar bebinian tadi mengatakan ulun di surga hendak besi laki 100 misalnya, maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bebinian tadi di dunia mengatakan seperti itu bisa, tapi ketika sidin masuk ke dalam surga, maka perasaan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ia hanya mencintai satu orang suami saja. Nah itu. Jadi kayak itulah, ya kayak itu bang sudah kisahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa dakhala al-'abdu as-salih, masuklah hamba Allah yang saleh ini ke dalam istananya. Terkagum-kagum luar biasa melihat istana dari emas, dari perak, bertaburkan mutiara dindingnya, subhanallah. Kemudian ia pun duduk di atas dipan, duduk bersandar, fayattaki'u ala saririhi
fayanzur, maka ia pun melihat ila asasi baitihi, melihat kepada tiang-tiang istananya tersebut. Ussisa 'ala lu'lu', dibuat dari mutiara. Subhanallah, ada yang dari emas, dari mutiara. Ia pun terkagum-kagum luar biasa, terkagum-kagum luar biasa. Tsumma yanzur ila akhdar wa asfar wa ahmar, kemudian ia pun melihat kepada warna-warni daripada rumahnya tersebut. Ada yang berwarna hijau, ada yang bertaburan batu yang berwarna hijau, batu akik, batu zamrud, batu zabarjat, dan lain sebagainya. Thumma yarfa'u ra'sahu ila sama'i baitihi, kemudian ia pun mengangkat kepalanya ke atas langit-langit istananya tersebut. Ia lihat tidak ada atapnya. Subhanallah, jauh tinggi ke atas. Subhanallah, istananya tinggi ke atas, sangat panjang. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ketika penghuni surga tersebut duduk terkagum-kagum melihat istananya dan ia melihat ke atas, laula annahu khuliqa lahu laltama'a basaruhu, seandainya istana tersebut tidak diciptakan untuk dirinya, maka niscaya matanya akan buta. Kenapa jadi buta? Buta karena terkagum-kagum. Subhanallah, kayak apalah sampai buta itulah. Seandainya istana itu tidak diciptakan untuk dirinya, kata beliau, maka niscaya matanya akan buta saking terkagum-kagumnya dia terhadap keindahan istana tersebut. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ia pun mengucapkan tahmid kepada Allah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Segala puji bagi Allah. Segala puji bagi Allah. Hadana lihada, yang telah memberikan kami petunjuk. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Seandainya bukan petunjuk Allah, maka niscaya kami tidak akan mendapatkan petunjuk ini. Subhanallah. Bisa masuk surga karena rahmat dan kasih sayang Allah, berkat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah ucapan yang diucapkan oleh penduduk surga ketika ia terkagum-kagum dengan istana yang ia tempati tersebut. Lalu ia pun memandang kepada istrinya yang menyambut tadi. Subhanallah, ia pandang dengan penuh kasih sayang. Ketika ia memandang istrinya tersebut, apa yang diucapkan oleh sang bidadari? Apa yang diucapkan oleh sang bidadari? Anta hibbi wa ana hibbuk. Anta hibbi wa ana hibbuk. Wahai suamiku, aku adalah kekasihmu dan engkau adalah kekasihku. Subhanallah. Uruban atraba. Surah apa itu? Surah Al-Waqi'ah. Li ashabil yamin thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Uruban atraba, ujar Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, uruban atraba ay mutahabbibatun ila azwajihin. Mereka sangat mencintai kepada suami-suami mereka, dan suami-suami mereka pun juga sangat mencintai kepada mereka. Qala Ibnu Abbas al-urub, yang dimaksud dengan urub itu kata Ibnu Abbas uruban atraba. Beliau menjelaskan kalimat atau kata urub. Apa maknanya urub kata Ibnu Abbas? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, urub itu artinya adalah, kata beliau, al-awashiqu li azwajihin. Awashiqu li azwajihin. Apa itu awashiq? Jatuh cinta, mabuk cinta. Makanya kalimat asyik itu berasal dari bahasa Arab asyik jar kita. Ya kalau makanya akan-akan asik-asikan aja. Akan-akan zaman weh ini basik-asikan.
Maksudnya adalah mabuk cinta. Dan itu selama-lamanya, subhanallah, mabuk cinta. Ketika memandang pertama kali mabuk cinta. Dan itu selama-lamanya. Kalau di dunia, kayak bapak pertama kali memandang calon istri, jatuh cinta. Sudah menikah, malam pertama jatuh cinta. Berjalan waktu seminggu, jatuh cinta lah juga. Sebulan bang, jatuh cinta lah. Setahun bang, mabuk cinta lah. Anakan pulang, si ikung anak keluar, berubah. Nah itulah kondisi daripada kehidupan di dunia. Sedangkan di surga, antara hamba saleh dengan istrinya itu selamanya mabuk cinta. Subhanallah. Nah ini yang kalau kita kadang membayangkan, kayak apalah jar, kayak itu pang sudah kisahnya. Amun hendak merasai, cepati masuk surga lah, cepati masuk surga. Ini kisahnya panjang pang lagi nah, sampai jam kita terus akan sampai jam 12 sudah tuntung ini. Kita sambung aja kah atau kah? Kita berhenti aja kan lo, istirahat dulu lah. Sambung aja kah? Sudah. Sudah isalah. Ya, ulun cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang tentang kenikmatan surga apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada penghuni-penghuni surga, dari makanannya, kemudian dari minumannya, kemudian dari bidadarinya, kemudian bagaimana mereka berhubungan, kemudian bagaimana nanti puncak daripada kenikmatan surga tersebut yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka insyaallah akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya, kasih sayang kepada kita semua, dan juga hidayah serta petunjuknya kepada kita semua, sehingga kita bisa bersama-sama bersama keluarga kita masuk ke dalam surga tanpa azab dan juga tanpa hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.